terjadwal jangka pendek, mingguan, ada terjadwal bulanan, ada terjadwal tahunan. Beliau punya punya pengajian-pengajian begitu. Kemudian juga yang ceramah-ceramah. Dari masjid ke masjid apa dari musola? Rata-rata dia rata-rata masjid, tapi ada juga di rumah. Kemudian juga keliling ceramah yang sifatnya terkait dengan hari-hari besar Islam atau kenduri-kenduri begitu kan. Saya selalu diajarin ngaji, disuruh ngaji, begitu kan. Waktu saya satu sanawiyah sudah dijebak untuk menggantikan beliau ngisi pengajian cawisan, ngaji kitab. Kita masih berantakan baca kitab, gitu kan. Ambil tuh bajuri ya fikih ya, bajuri kan. Berantakan kita, dipaksa. Salah itu, mansub. Apa ciri-ciri nasab? Pusing kita kan. Itu. Setelah habis baca kitab itu, satu bab, ya kan. Baba tidur ya. Ya, nanti bangunkan Baba. Ya, Baba kan mau ngisi katanya. Di Jalan Tasik namanya, tempat uak masjid. Saya bangunkan. Aduh, Baba ini kok gini katanya ya. Tapi dia tidak bilang sakit karena beliau itu hati-hati sekali ngomong. Ya kan? Nggak mau dia bohong. Kok begini pada Baba ini? Gini aja kamu yang ganti kan. Hah? Ganti? Ngajarin orang-orang tua itu. Emang kenapa? Emang kenapa? Iya kan? Nggak ada katanya aturannya. Orang tua harus diajarin orang tua juga. Iya kan? Kamu tahu kan? Baba muda. Waktu itu kan. Wak Majidmu umur berapa? Oh, si Anu umur berapa? Nggak masalah. Ya, tapi aku kecil, nggak masalah juga. Menyampaikan ilmu Allah. Apa yang aku sampai? Yang tadi yang dibaca. Begitu dijebak saya. Cuman kamu awali dengan pantun katanya kan. nggak ada rotan akar jadilah katanya. Begitu kan. Ini bab ini menarik nanti, tapi mungkin ya, lain ya. Jadi ya ceritanya ini ya. Sama perkaderan. Sama Ustaz Eko tadi udah ngobrol. Belum ada itu sejarahnya apanya itu kan. Jadi kita kembali ke anunya. Ya, oke. Tulisan buku lah gitu kan. Jadi ada satu hal yang kan tadi saya pertanyaan. Ini direkam nggak apa-apa nih merokoknya. Ya, jadi ada pertanyaan tadi. Biasanya kan orang anak-anak supaya tertarik gitu kan ya untuk tadi ngapalin gitu ya. Di tempat-tempat lainnya ada anunya kan, ada insentif lah tanda petik ya kan ya. Iya. Suruh menarik gitu kan. Saya kasih kamu beasiswa atau apa gitu, nggak ada. Tidak, secara formal tidak. Artinya kita tidak punya janji apa-apa dan tidak mengedepankan itu di dalam motivasi. Ya, karena itu baik tapi juga boleh jadi juga tidak baik gitu kan. Tetapi tetap ada. Artinya begini, kalau mungkin gratis sedikit, gitu kan. Murojaah pun diberi insentif sekian persen, saya tidak hafal. Bahkan hitungannya murojaah 30 juz sekian, 25 juz sekian, 20 juz sekian, gitu, 15 juz sekian, 10 juz sekian. Tapi kita mulai dari 5 juz, Cak. 1 juz dibaca dianggap biasa aja, 1 sampai 4 itu biasa aja. Dari 5 lah gitu. Nah, itu polanya bukan uang, tapi potongan di Pembayarannya. Infak bulanan. Ya, infak bulanan. Jadi potongan di situ. Nah, kalau dia mungkin bukan hanya dia dibebaskan dari biaya bulanan dan ujian, tapi juga dia mendapat insentif bulanan untuk belanja dia bulanan. Sekarang ini udah naik 250.000 sebulan.
Kalau mungkin Mungkin. dapat duit ya, bukan hanya gratis. Kalau yang murojaah itu gratis saja. Jadi dia tapi dia sudah lulus apa dikasihnya atau masih? Saat itu, Kelas berapapun ya. kelas berapapun saat itu. Ya. Tapi ini tidak terlalu disebut-sebut lah gitu. Tidak terlalu bukan dari tertulis ya. Ada sih tertulis. Tertulis ada. Tahu mereka, tapi kita nggak terlalu kenceng banget gitu kan. Karena takutnya nanti kurang ikhlas. Walaupun kita juga punya teori tentang keikhlasan itu. Di awal nggak ikhlas nggak apa-apa. Di awal kan. Tapi kesininya terus belajar untuk ikhlas gitu kan. Iya, Ada teori itu kita. Eko tahu tuh teori saya itu mungkin. Itu berlaku untuk siapapun ya. Iya. Termasuk guru-guru. Termasuk guru-guru tuh. Masuknya nggak ikhlas karena mau kerja, mau dapat duit, nggak apa-apa. Tapi begitu masuk harus belajar ikhlas. Sampai artinya ada batasan juga, iya kan? Kalau 6 bulan udah nggak bisa ikhlas ya susah kan? Terus apa yang bisa apa ngukur keikhlasannya pakai apa? Kalau ikhlas secara kan ada itu ya, apa definisi gitu. Iya. Nah, tapi kalau melihat kemudian ngukur orang gimana itu? Nanti ada nih bab judul berapa nanti ini bagian dari Kang Asep tulis. Nanti tak kasih ke Kang Asep. Kalau itu nggak ada itu pasti tidak ada. Kalau Kang Asep paling nanti definisinya gitu kan. Tapi prakteknya gimana gitu? Langsung nyambung situ dah. Ya, kalau indikator realnya itu kinerja ya. Kita bisa melihat kecintaan dia pada semua tugas yang dilaksanakan. Apanya kecintaan? Kecintaan pada tugas-tugas yang kita bebankan. Ya. Apa itu kecintaannya gimana? Ya artinya dia tekun, dia rajin, dia serius, dia fokus, tetapi tidak cukup. Tidak cukup, bisa saja itu karena profesional saja dan latar belakangnya materialistis kan. Sebagaimana di Eropa kita temukan banyak sekali mereka begitu fokus profesional. Maka tidak bisa dikaitkan dengan indikator kedua. Dia tidak nanya. Tidak nuntut insentif atau barokah. Tidak pernah mempermasalahkan itu. Nyata ataupun tidak nyata. Nyata misalnya menyebutnya dalam forum, menyebutnya dengan pimpinan atau menyebutnya dengan atasan. Tidak nyata mungkin dia cerita bisik-bisik sama teman-temannya. Dan itu ketahuan nanti tuh. Ketahuan tuh. Oh ini mempermasalahkan. Kok kita dikasih segini gitu kan. Kok kita nggak naik-naik nih barokah. Kok naiknya sedikit misalnya kan. Ya ini di luar sana kehidupan sudah begini harga. Segini-gini aja kita misalnya. Itu ketahuan itu. Dan yang begitu-begitu tuh biasanya di tipe kayak tuh mundur dewek itu. Ya. Karena doa-doa kita lah gitu. Mundur dewek. Ya sorry. Memang itu agak unik gitu kan mengukur keikhlasan itu. Tapi artinya bukan berarti ikhlas itu ya dia tidak mau menerima apa-apa sesuatu, ya kan? Kita juga nggak begitu. Kita paham kan dari sisi kemanusiaannya, kebutuhan kemanusiaannya kan. Cuman artinya dia tidak menuntut, dia tidak protes, begitu kan? Dia juga tidak bikin omongan yang macam-macam, gitu kan? Nah, di satu sisi begitu, namun di sisi lain, ya pondok harus memperhatikan orang-orang yang ikhlas ini, harus serius kan sebagai kesyukurannya. Makanya kita sampai tempat tinggalnya pun kita ada program gitu. Beras ya segala macam kita. Itu anak yang untuk keluarga guru. Iya.
kita misalnya berapapun anaknya gratis, itu penghargaan tuh. Ongkos sekolah tuh tidak murah kan? Sendiri, ya. Ya, sekolah yang berkualitas tidak murah kan? Gratis dia. Mondok sekalipun anaknya gratis. Kesehatan kita ada klinik. Pokoknya kalau dia ada keluhan, datang aja ke klinik. Mau obat apa, kita siapkan obat yang bagus. Di klinik itu bagus-bagus obatnya. Kemudian juga petugasnya kita pilih yang bagus, begitu kan. Pegawainya kan, pegawai klinik itu yang bagus, ada dokternya. Kalau kemudian klinik merekom, ya, apa istilahnya, bukan merekom, apa yang menyuruh keluar tuh apa istilah, merujuk ya, merujuk ke rumah sakit, ke sakit apa ya, itu kita kawal, kita subsidi gitu kan. Di samping kita ada BPJS juga, BPJS. Jadi kalau untuk keluar dimainkan BPJS ya. Tapi BPJS itu suka bermasalah di kamar. Untuk anak. Karena berkelas-kelas gitu kan. Nah, itu kalau dia naik ya, naik apa? Kamar. Naik kelas gitu kan. Nah, itu kita apa? Kita subsidi begitu kan. Dari sisi kesehatannya. Kemudian juga tadi kita itu punya 5 perumahan, Cak. Apa? 5? Punya 5 perumahan istilahnya itu. Bahasanya gimana? Kompleks ya? Perumahan satu sebenarnya. Perumahan itu satu. Perumahan itu Gria Ittifaqiyah Asri namanya. Kemarin lupa ngajak ke situ ya. Dari kampus D itu jaraknya sekitar 3 kilo. 3 kilo. Dekat asrama Brimob. Nah, tapi kita menyiapkan kaplingan. Ada 4 ini. 4 kompleks gitu. 4 tempat. Ada di 4 area. 4 area gitu kan. Geria Berseri itu yang rumahnya Umi. Nah, di dekatnya itu yang tempatnya Pak Ketua, Geria Mentari namanya. Ada Geria Al-Quran ya. Geria Al-Quran itu kenapa dinamakan Geria Al-Quran? Karena banyak guru-guru tahfiz di situ. Kebetulan aja itu. Kebetulan gitu. Oh ya, ini banyak. Kalau begitu nyari nama kan. Yang satu lagi yang tempatnya Eko. Lestari. Geria Lestari. Ya, Lestari. Geria Lestari. Ini kaplingan. Cicil 500.000 per bulan. Potong barokah. Begitu kan. Nah, ini masih cari-cari ya. Cari-cari lahan baru karena banyak yang muda. Oh, yang nggak kebagian ya. Yang nggak kebagian. Kalau yang berkeluarga habis semua sudah oke. Nah, tapi yang muda-muda yang masih bujak perlu dicariin juga. Nanti akhirnya beristri juga dia kan. Ya pasti. Masih cari-cari lagi gitu. Alhamdulillah. Itu sekitar berapa rumah, berapa kapling? Itu SDM itu kan 800, hampir 900. Hampir 900. Ya semua ya, mulai dari apa? Kita hitung perguruan tingginya juga, gitu, dosen-dosennya. Ya, yayasannya juga. Semuanya itu sekitar hampir 860 berapa itu. Yang sudah dapat kapling dari mereka? Kalau yang berkeluarga semua sudah. Oh, sudah. Bahkan yang bujang-bujang itu pun sudah banyak yang punya. Di dalam situ ya. Tapi masih ada yang belum, yang bujang-bujangnya, yang bujang gadisnya. Yang nggak kebagian. Ya, kita prioritas kepada sekarang yang belum punya, yang bujang.
Karena kadang begini, Cak. Kadang SDM itu mau ngambil-ngambil aja gitu kan. Padahal sudah punya kan. Tanya, nah, kamu kan udah punya. Untuk anak, kamu anak yang penting akidahnya, ilmunya, udah kamu jangan pikirin urusan Tuhan itu. Kamu mikirin 7 keturunan gimana? Enggak. Kita pindah ke sana katanya dia. Kita ini ilmu Nabi Yakub aja lah gitu kan. Iya. Iya. Cuman Umi, jadi ini perlu juga Eko ya kan, dan pernah dia. Mengapa Kori misalnya Main itu dikasih? Oh gitu. Itu ada yang kasih itu. Kori kan ada, dia dapat hadiah kemarin waktu juara nasional itu kan. Dapat hadiah rumah dia. Di dalam situ. Iya. Beli ya? Enggak, dapat hadiah rumah gitu. Oh. Silakan mau di mana aja. Ya kita punya sendiri, ya udah ke situ. Begitu. Kita main ada kaplingan yang dia cicil. Kak Main juga sudah ada. Si Baidun pun sudah. Tapi nyicil sendiri, nyicil. Kalau ini dikasih dia rumah, tapi tanah punya juga, nyicil dia. Kalau yang perempuan, saya bilang itu urusan suamimu. Urusan suamimu tuh. Iya, betul. Iya, kira-kira gitu kan. Suami lah. Ya, saya kira itu keikhlasan tadi Keikhlasan. cukup lah. Ini bahaya juga pertanyaannya ini. Kang Asep. Pertanyaannya luar biasa ini. Kang Asep nyambung nanti itu. Mengukur keikhlasan bayangin. Siapa yang bisa mengukur? Tapi ketangkep lah ya. Ketangkep ya, agak masuk lah kan. Ketangkep ya, emang gitu. Itu juga masuk itu ya. Masuk beberapa pertanyaan tim dari Citekuru secara acak nanya. Ya nanti kan kita nanti transkrip nanti dibagi-bagi, ini yang tidak dapat gitu. Ya ini yang tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan ini akidah ya. Soal akidah gitu ya. Akidah. Kemarin ketemu saya siapa yang ngajar itu? Yang dari Mesir yang kurikulum Mesir ya. Oh, Ustaz Tafaul? Ustaz Tafaul? Iya, Ustaz Tafaul ya. Yang badannya hitam, yang orang Lombok. Iya kayaknya ya. Orang Lombok badannya gempal. Sama saya. Iya. Gempal. Ya, saya dapat ini kitabnya dari Ibnu Wahab ya. Atau gimana ya? Jadi yang dirujuk atau yang jadi tauhidnya di sana yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa ini? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4 mazhab yang populer kan. Fikihnya, jadi kita pegang itu kalau fikihnya. Kalau akidahnya yang lazim Asy'ariyah, Maturidiyah gitu. Ya. Kita kembangkan di sana akidah ini, jadi karena akidah ini macam-macam juga kan. Tetapi kalau soal ilmu pengetahuan, kita mendorong mereka untuk tahu semua. Silakan baca buku apa saja, iya kan? Termasuk Ibnu Taimiyah baca aja, Abdul Wahab baca aja, gitu kan? Cuman untuk pegangan dan praktek keseharian, kemudian juga di dalam doktrin kepada santri harus merujuk kepada ini, akidah Asy'ariyah Maturidiyah, ya kan? Termasuk dalam kunut. Termasuk dalam tradisi kunut. Ya, nah jadi ada yang perlu saya ceritakan. Kadang ada yang memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Syafi'i saja. Terkadang juga lebih sempit. Syafi'i qaul qadim. Qaul jadid pun tinggal kan. Di masyarakat juga sering di Sumsel tuh sekarang aja. Kalau dulu seru banget permusuhan antara kunut tidak kunut 20 dan 8 misalnya. Begitu kan? Pakai itu dipraktekin semua. Pengajaran kepada santri. Kunut dipraktekin.
Sesekali, tapi tidak persentasenya kecil ya. Sesekali tidak kunut. Yang tidak kunut ada dua model. Kunut pakai sahwi, lupa kunut pakai sahwi, maksudnya. Tidak kunut tapi pakai Tidak sahwi. kunut pakai sahwi, Dianggap lupa gitu. dianggap lupa pakai sahwi. Tidak kunut tak pakai sahwi. Dan itu semua dijelaskan. Iya. Tarawih ada kelompok 20, ada kelompok 8. Digilirin juga. Jangan keenakan 8 terus. Ya kan? Ngerasain juga lo 20 gitu santri itu kan. Witir 21 3. Dipraktekin semua sambil dijelaskan. Supaya mereka ada wawasan. Dan supaya bisa cerita sama orang kampungnya yang suka berantem kan. Suka berantem soal itu. Nah, Ntar gimana kalau ada bilang gado-gado nih gitu. ya biarin aja. Islam kan memang gaduh-gaduh. Beduk nggak ada. Nah itu dulu ada beduk itu. Beduk itu sebenarnya cuman males aja takmir itu. Ya. Tidak mukul ya. Kok beduk kok. Ya perlu itu. Nanti dia anggap anti beduk. Beduknya jebol melulu anak kalau sudah ngamuk. Betul. Ya kan? Gitu. Tamtum dia. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang buku yang diajarkan di kelas gitu kan, apakah udah apa ya? Kalau yang buku-buku tauhid gitu kan udah jelas nih. Atau memang dibikin sendiri atau dari kitab apa gitu? Buku-buku Terserah gurunya atau gimana? buku-buku itu ada yang dia bikin sendiri, ada yang tidak. Kalau mutola'ah itu bikin sendiri kita. Imla bikin sendiri. Kitabah juga bikin sendiri. Kita ada pelajaran kitabah asriyah. Beda dengan khot. Kalau khot ada buku panduannya Sirajuddin kan. Kitabah itu mempelajari kaidah menulis Arab. Jadi orientasinya bukan keindahan, tapi kaidah, lebih ke kaidah. Kalau sudah kaidahnya benar, lumayan sedap lah mandangnya kan. Nah, kalau fikih kita masih pakai kitab kuning. Ya. Fikih itu mulai dari Safinatun Najah. Naik dari Safinatun Najah itu ke fikih Bajuri. Sesudah Bajuri yang ada Talibin. Gitu. Kalau nahu kita masih pakai kitab kuning. Yang terendah itu Matan Jurmiyah. Nah, nanti itu ada Mukhtasar dan segala macam sebagai bukuan aja. Nah, sesudah itu Kawakib Duriyah. Kemudian di atasnya lagi Qatrun Nada wa Balus Soda. Begitu kan? Tapi Qatrun Nada wa Balus Soda hanya diajarkan di kelas kitab kuning. Dan di lembaga kitab kuning. Kalau di formalnya sampai Kawakib Duriyah saja. Lalu ada juga kita pakai Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik itu pada kelas kitab kuning saja. Kayak tadi ya. Ya, kalau santri seluruhnya itu hanya sampai Kawakib Duriyah. Kalau Lughah Arabiyah sampai hari ini kita masih pakai punya Godor. Ya. Apa nama kitanya? Durusul Lughah. Durusul Lughah Al-Arabiyah. Tetapi di Aliyah kita pakai Al-Arabiyah bin Namadhij. Baina yadik. Al-Arabiyah bin Namadhijnya IAIN. Oh. Ya kan, berbagai macam kita uji coba-coba. Itu masih kena Al-Arabiyah bin Namadhij itu. Karena buku ini kan disusun berdasarkan tingkatan bahasa, bukan tingkatan pendidikan. Al-Arabiyah bin Namadhij. Jadi sebenarnya dia cocok untuk apa saja. Nah, apa lagi? Tauhid itu aqaid
diniyah awalnya kan, kemudian naik kifayatul awam, masih dipakai cak yang kayak gitu. Cuman kepandaian gurunya aja kan, karena kita mendoktrin guru untuk pandai menyajikan itu, karena materinya itu kan begitu panjang dan luas ya. Jadi bagaimana guru itu pandai penyajiannya sedemikian rupa sehingga kisi-kisi kurikulum silabus itu tercapai begitu kan. Ya tafsir Jalalain, buku pegangan, buku pendukungnya Shufatul Tafasir, hadis Bulughul Maram. Dan ada khusus yang itu dapat. Ada yang dari Mesir itu kelas-kelas awal yang 2 bab terakhir tentang doa dan akhlak itu. Apa hadisnya ya? Hadis apa namanya? Kita dapat dari Mesir. Dapat dari Mesir itu. Dan dapat Iya. sanad langsung. Dapat sanad langsung. Jadi dia disyarah secara ringkas oleh Syekh Ala namanya, Syekh Ala. Dia tinggal di Iskandariyah gitu kan. Ya begitu. Mutola'ah karangan sendiri. Udah disesuaikan dengan kondisi dunia sekarang ini. Bahkan di situ istilah-istilah modern udah masuk lah. Istilah-istilah untuk nadwah, seminar misalnya kan, untuk diskusi itu udah masuk semua itu. Bahkan kalau mereka ke bandara, ke stasiun ya, ke mall, ke apa, udah bisa mereka karena isi mutola'ahnya ada seputaran itu kan, bukan yang babugok ya kan, seperti di Gontor masih ya, masih mutola'ah lama kan. Ya, yang banyak diprotes ya alumni itu kan. Kan ini harus ada kecocokan sama kurikulum Mesir atau gimana itu? Kelas Al-Azhar lain lagi, Oh. murni dia, Saya betul. murni Al-Azhar betul. Khusus kelas Al-Azhar tuh Ya. nggak ada bedanya. Ibtidaiyah ya sama dengan sana, sanawiyahnya sama, aliyahnya sama. Khusus kelas Al-Azhar. Yang nanti masuk ke kelas Al-Azhar itu dari pendaftaran awal ya, Kalau kelas Al-Azhar memang dia tidak boleh masuk di tengah dari awalnya, dari nol ya. dari nol ya. Jadi kalau dia memilih kelas Al-Azhar, klik shoot nyambung ke Al-Azhar, maka nggak bisa di tengah. Yang lain mau pindah di tengah, ya kan? Di kelas 2 misalnya, itu nggak bisa. Kalau di semester 1 itu biasanya ini anak-anak administrasi ini dia perlambat anunya, masukin datanya dilambatin. Kalau saja ada tiba-tiba ada yang mau masuk atau tiba-tiba mundur gitu loh, maka dia di menjelang ujian dia baru klik masuk. Oh gitu. Begitu kan? Karena dulu pengalaman di awal udah masuk klub, tiba-tiba ada yang kepengen pindah, potensial ini dari luar masuk ke pondok, dia mau kelas Al-Azhar, dites masuk, begitu kan? Tapi ini udah terlanjur klik situ, udah nggak bisa, sistem dia. Itu kalau kelas Al-Azhar, jadi tidak bisa dari tengah. Harus dari awal betul terdata dia. Karena masuknya langsung ke sistem sana. Masuk sistem sana. Terus tapi mereka bisa masuk ke aliyah langsung, ke aliyah misalnya. Tidak harus dari sanawiyah gitu kan. Jadi untuk masing-masing kelas tuh ya. Ya, masing-masing tingkatan lah ya. Iya. Aliyah gitu. Tidak harus dari sanawiyah. Begitu kan. Sanawiyah tidak harus dari ibtidaiyah. Asal dia dari kelas 1 sanawiyah, dari kelas 1 aliyah. Begitupun ibtidaiyah. Kalau dari ibtidaiyah tamat mau ke Al-Azhar bisa.
dari sanawiyah mau masuk langsung ke Al-Azhar bisa, aliyahnya. alia apalagi gitu kan. Tapi belum pernah terjadi yang tamatan ibtidaiyah masuk sanawiyah masuk, ada belum dengar saya. Mesti dari awal ya. Enggak, maksudnya kan bisa kalau dia tamat ibtidaiyah dia masuk ke sanawiyah Al-Azhar. Bisa, mesti. Bisa gitu. Atau dari sanawiyah kita itu langsung dia ke Al-Azhar gitu kan, Mesir. Tapi di sananya SMA juga gitu. Ya iya, tingkatan di atasnya kan. Cuman anak-anak kita nggak ambil itu. Rata-rata kuliah. Rata-rata kuliah aja S1 gitu. Jadi dari aliyah ya. Kulturnya yang belum, walinya belum siap melepas. Nggak ada yang jaga sama. Bahaya ini, daya yang anaknya juga berwawancara. Wawancara juga soal kepemimpinan gitu. Iya. Siapa? Anak Ahmadi. Ini aja udah wawancarain. Udah pase. Pase dari yang diwawancarai ini. Suruh dia seminggu sana nginep. Siapa? Ke Itifakia udah saya bilangin. Siapa? Anak yang baru tamat. Ini lah Mia, Hayatina. Oh, Mia. Mau kesini. Kontak antum. Iya tadi nelfon mau ikut wawancara. Untuk skripsi. Nggak tahu ketebut penting. Disertasi. Lagi nyusun dia. Untuk S3. itu, nah, untuk S3-nya ya. Manis ya. Ini kita ya. Telepon juga. Salam gitu. Tetet. Halo. Ini saya itu soal itu Iya katanya. Ajel. Hmm? Ajel. Ajel, ya. Ya, Ajel. Ya. Itu aja. Ajel udah coba. Iya, Mary. Udah kesini. Ya, Ajel. Ajelnya sekarang ya. Ya, Ajel itu aktif, Ya, aktif, joyful, efektif, joyful, berkualitas. effective learning. Bertanggung Tapi jawab. ada plus di kita. Hmm, Berkualitas atau bermutu dan bertanggung jawab. Mm-mm. Plusnya kan. Ya, Pertanyaannya di apanya? ya ini gimana anunya tafsirannya itu? Oke. Yang disebut aktif itu. Pertama yang disebut aktif. joyful, efektif itu Oke. gimana? Aktif di kita bukan hanya guru tapi murid juga. Nah, kita dorong santri jangan semata dijadikan objek. Jadi guru merasa dirinya menguasai semua, tapi di lain pihak dia menganggap santri kosong. Iya, tidak paham sama sekali. Maka guru harus memberi kesempatan kepada murid untuk bicara, untuk berpendapat. Bila perlu untuk protes gitu, terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Atau yang bila perlu protes materi pelajaran yang tertulis di buku panduan atau pedoman gitu kan. Nah, jadi persentase guru dalam penjelasan atau penyajian materi itu jangan sampai dia melebihi 70%, maksimal 70. 30 harus diberi kesempatan kepada santri. Bila perlu dibalik 30 saja guru. 70 itu santri. Karena itu kita mendorong guru dalam mengajar itu menggunakan metode seminar. Nah, ini diinspirasi oleh Ciputat. Gitu kan. Jadi biasa guru-guru di pondok kita itu dia bikin kelompok setiap kelas itu. Lalu dalam satu kelas dibikin kelompok, masing-masing guru itu membuat kelompok. Mereka membuat bahan ya, makalah presentasi. Guru mengawali sedikit, memberi kesempatan kepada mereka, lalu di ujung guru ngomentarin. Jadi sesama santri itu aktif yang dimaksud. Kayak kuliah gitu ya. Kayak kuliah. Catatan, santri-santri tiba itu biasa nulis makalah atau apa.
begitu kan? Ya, bikin Dan- presentasi yang Ya, presentasi, dan syarat tamat itu harus bikin makalah. oh, 3 makalahnya. 3. Sanawiyah juga. Dan itu serius, ada kayak di kita ada Kosa. kayak Mendakosah ya. Itu ada guru pembimbing, masing-masing santri itu ada guru pembimbingnya, diujikan begitu kan. Mereka presentasi, diujikan, dinilai. Dan itu syarat. Nah, sebelum mereka ikut ujian yang terjadwal, ujian tertulis dan lisan yang terjadwal itu, mereka ujian khusus. Namanya ujian khusus. Ujian khusus itu antara lain itu, ujian makalah itu. itu kelas 3 ya? Kelas 3. Kelas 3. SMP Sanawiyah sama Aliyah. Sanawiyah dan Aliyah. Aktif. Joyful itu Itu perorangan apa anu? per orang. Oh, perorangan tuh ya berlakunya. Itu tidak kelompok ya. Nah, tidak kelompok. Kalau yang materi pelajaran di kelas sistem seminar tadi kelompok. Ya, Kelompok. itu kan rutin kan. Ya. Itu bukan hanya pelajaran yang Cak. Misalnya pelajaran sejarah ya. Pelajaran ya, tapi nahu juga, sorob juga, apa juga begitu. Begitu kan. Joyful itu ya senang, bikin senang lah. Jadi guru pokoknya dia harus pandai-pandai ya, menguasai kelas ya kan, memilih metode ya kan, dibikin santai, tidak tegang, ada permainan-permainan macam-macam, menggunakan media apa saja yang ada begitu kan. Dan biasa guru-guru itu ngajakin santri keluar gitu, bawa pohon dan sebagainya, Belajar di alam, belajar kan? gitu. Iya. Saya juga punya prinsip kelas alam harus dipertahankan. Walaupun nanti kita bangun gedung macam-macam, tapi kelas alam itu dipertahankan. Nah, housing kelas juga harus dibuat. Jadi kelas itu biasa dibikin set begitu, tengah-tengah mereka duduk, gitu kan, santai. Dan kelas-kelas itu pakai wallboard, jadi dinding dimanfaatkan. Yang punya bakat nulis kaligrafi atau apa, mau nempel please gitu kan, kacau-kacau nggak apa kelas itu kan, tidak harus rapi ceknya kan, joyful. Nah, salah satunya juga joyful itu pelajaran apa saja bisa nyanyiin, apalagi kita itu kadang-kadang yang namanya menghafal itu kan jadi beban bagi santri. Kata-kata menghafal itu, hafal kan ya. Tuh, ini al-asmaul husna, hafal kan ya. Ini sifat 20 misalnya contohnya, hafal kan ya. Ada dipakai dihindari kata-kata menghafal dan perintah menghafal itu. Iya kan? Maka dinyanyikan, sering-sering nyanyiin ya. Sering-sering nyanyiin. Padahal menghafal juga itu. Iya kan? Remix-nya. Ini sering-sering dibaca ya. Pokoknya apalagi santri baru, Cah. Santri baru itu zaman sekarang kan beda dengan kita dulu. Anti itu loh menghafal kan. Kita punya program matrikulasi tuh di santri yang baru masuk kan. Itu diharamkan istilah menghafal. Banyak nyanyi, banyak ngulang